Okey, itulah maknanya. Bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu yang disempurnakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua para subscriber saya, para viewers, peminat kalau ada, alhamdulillah, dan semua yang datang di sini. Terima kasih menjadi salah seorang daripada ahli keluarga Nohas TV. Dengan saya Shima lah. Okey, jom kita react sekarang. Okey, baiklah. Apa yang saya nak react? Saya ada dapat permintaan daripada subscriber saya yang tersayang. Okey, katanya Kak, react lah daripada channel Ojun. Dia kata, channel Ojun di sini. Pung ya. Okey. Channel Ojun ni ada cerita pasal apa tahu? Tajuknya ialah Raja Ali Haji. Perancang asal usul bahasa Indonesia. Kalau anda dah tahu, saya tak tahu. Saya nak tahu. Saya nak belajar. Jom kita belajar sama-sama. Jom kita react sama-sama ya. Okey, jom. Okey, jom. Dah tak sabar dah ni. Kalau bahasa Malaysia, bahasa Melayu tu kita tahulah negara Malaysia menggunakan bahasa Melayu Riau Johor kan. Bahasa Indonesia ni menggunakan bahasa apa? Saya nak tahu. Okey? Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tepi sikit. Wow, petikan gambus. Teringat Johor, Riau. Nusantara telah mempergunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan sejak abad ke-14 yang awalnya dipakai dalam berdagang. Melaka merupakan awal berkembangnya kesusastraan Melayu. Kepandaian menulis atau ilmu terasul diajarkan, yang merupakan awal dari kepandaian berbahasa dan menjadi bagian penting kebudayaan Melayu. Peradaban Melayu dimulai saat anak-anak kerajaan Luwu yang disebut Upu Lima bersaudara yang hendak mencari daerah kekuasaan baru. Upu Lima bersaudara tersebut berlayar mengitari kepulauan Nusantara dan mendarat di Malaka. Di Malaka, Upu Lima bersaudara tersebut menikah dengan anak-anak pejabat teras Kesultanan Melaka dan mendapat daerah kekuasaan di Pulau Tanjung Pinang ke Kepulauan Riau. Tanjung Pinang sekarang ya. Puncak ketenaran Riau saat diperintah oleh Raja Haji sebagai yang di-Pertuan Muda Riau IV. Riau menjadi bandar yang maju dari segi ekonomi, militer, dan pusat berkembangnya. Yelah, sebab strategik kan. Sehingga banyak didatangi oleh orang dari segala penjuru negeri. Baik itu yang hendak berdagang maupun yang hendak belajar dan mengajar ilmu agama atau ilmu tulis-menulis. Kegiatan kesusastraan menjadi bagian penting dalam kebudayaan Melayu. Raja Haji merupakan salah satu tokoh Riau yang memiliki kemampuan dalam berbahasa. Dengan kemampuan tersebut, Raja Haji mampu melakukan diplomasi dan bekerja sama dengan raja-raja di Nusantara. Serius? Hal ini dianggap pihak VOC bahwa dengan kemampuan tersebut dapat menyatukan kekuatan Nusantara. Nusantara, nampak Nusantara tu apa? Maka pada tahun besar kan Nusantara tu kan? Dulu terjadi pertempuran antara pihak VOC dan pasukan Riau yang dipimpin oleh Raja Haji di Selat Riau. Pada tahun 1784 terjadi pertempuran di Teluk Ketapang. Dalam pertempuran tersebut, Raja Haji tewas tertembak. Astagfirullah. Tewas Raja Haji membuat Riau tidak lagi menjadi negeri yang merdeka. Secara utuh, segala urusan pemerintahan diatur oleh pihak VOC. Jahat penjajah ni kan? Pihak VOC tak sedar diri membuat sebuah kontrak kepada pemimpin Riau. Suka-suka je nak buat kontrak. Kontrak itu mengenai segala urusan pemerintahan kerajaan Riau di bawah kendali seutuhnya oleh pemerintahan Hindia Belanda yang disebut kontrak politik. Yang dimulainya kolonialisme Hindia Belanda di tanah Riau tahun 1784. Pusat pemerintahan Riau, Lingga,
dipindahkan ke pulau kecil yang bernama Pulau Penyengat tahun 1780. Sejak saat itu, secara mutlak, seorang pemimpin Riau harus memiliki kemampuan berbahasa. Kesultanan Riau Lingga. Ada satu tokoh putra Riau yang sadar bahwa kolonialisme tidak hanya merampas kemerdekaan rakyat Melayu, tetapi juga merusak tatanan budaya Melayu yang terpancang kokoh pada kesusastraan dan bahasa bernama Raja Ali Haji. Raja Ali Haji. Okey, Raja Ali Haji. Ya. Okey. Pulau Penyengat. Raja Ali Haji lahir di Pulau Penyengat tahun 1808. 1808. Sebagai seorang anak keturunan bangsawan, Raja Ali Haji mendapatkan pengajaran tentang ilmu pengetahuan yang tidak semua orang dapatkan. Dan ia telah menunjukkan ketertarikan pada bidang sastra dan bahasa. Raja Ali Haji sering diikut sertakan dalam kegiatan diplomasi di Jakarta oleh ayahnya, Raja Ahmad. Dia belajar Membuatnya banyak bertemu dengan para petinggi pemerintahan Hindia Belanda yang mahir dalam berbahasa Melayu. Pada tahun 1830, Raja Ali Haji menunaikan ibadah haji di Mekah. Alhamdulillah. Ia memperdalam ilmu agamanya dan belajar ilmu tasawuf yang akan mempunyai pengaruh besar dalam setiap karya Raja Ali Haji. Alhamdulillah. Di Mekah, Raja Ali Haji menulis karya pertamanya yang berjudul Gurindam 12. Gurindam 12. Karya ini berisi tentang petuah tentang kehidupan manusia berdasarkan Al-Quran dan ilmu tasawuf. Al-Quranul Karim. Setelah 2 tahun berada di tanah Mekah, Raja Ali Haji kembali ke Riau. Sekembalinya Raja Ali Haji membangun Penyengat sehingga menjadi bandar yang ramai dikunjungi oleh orang-orang dari segala penjuru negeri. Alhamdulillah. Raja Ali Haji juga memperhatikan peta perpolitikan Riau, di mana pada tahun 1824 tercetus perjanjian antara Inggris dan Belanda yang membagi daerah kekuasaan, yaitu Kepulauan Riau menjadi daerah kekuasaan Hindia Belanda. Tumasik dan Melaka menjadi kekuasaan Disitulah Inggris. Kita berpecah. Disitulah Membuat disebabkan ni menjadi negeri yang metropolis kental akan westernisasi yang membuat penggunaan bahasa tidak lagi sesuai aturan. Kalau tidak kita satu bangsa je, bangsa Melayu je. Sejak tahun 1778, pemerintah Hindia Belanda telah menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa yang terpakai dalam segala urusan pemerintahan. Ini membuat kecemasan bagi Raja Ali Haji tentang masa depan bahasa Melayu yang sepertinya semakin tergerus oleh westernisasi. Raja Ali Haji menulis sebuah karya tentang tata bahasa dan memikirkan pentingnya sebuah percetakan dan perpustakaan sebagai sarana untuk pemerataan bahasa. Dia fikir pasal benda tu semua kan. Karya yang diberi judul Bustan Al-Katibin yang berarti Taman Para Penulis ini berisikan tentang pelajaran dasar tentang bahasa dan deskripsi tata bahasa Melayu. Macam kamus awal bahasa karya Melayu. Pengetahuan bahasa yang Pengetahuan menjadi kamus bahasa ensiklopedis Eka Bahasa Melayu berisi tentang tata-tata bahasa yang merupakan jawaban kekhawatiran orang Riau terhadap tempuhan kebudayaan asing yang mencederakan bahasa Melayu. Raja Ali Haji mengusulkan kepada yang di Pertuan Muda
agar kerajaan Riau mengeluarkan dana yang besar di bidang pendidikan, sehingga tidak hanya kalangan bangsawan saja yang mendapatkan pendidikan, tapi seluruh rakyat Riau maupun orang-orang yang datang ke Riau dapat mendapatkan ilmu pengetahuan. Besarnya sumbangan dia kan? Sampai di akhir hayatnya, Raja Ali Haji sebagai pengendali umat yang mengajarkan kepandaian berbahasa ke seluruh rakyat Riau maupun orang yang datang ke Riau, sehingga banyak lahir sastrawan-sastrawan yang lahir melanjutkan perjuangan Raja Ali Haji dalam pemerataan bahasa di seluruh Nusantara. Pada awal tahun 1900 terbentuk sebuah organisasi Perkumpulan Sastrawan se-Asia Tenggara. Organisasi tersebut bernama Rusidiyah Club, yang merupakan organisasi yang bergerak di bidang budaya dan kesusastraan. Rusidiyah Club membangun sebuah percetakan dan perpustakaan Al-Ahmadiyah Press. Al-Ahmadiyah Press di Temasek. Di Temasek, seperti yang Singapura. dicita-citakan Raja Ali Haji sebagai sarana untuk pemerataan bahasa. Al-Ahmadiyah Press menerbitkan karya-karya Raja Ali Haji dan disebarkan ke seluruh Nusantara. Nusantara tu maksud apa? Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Okey. Meninggal pada tahun 1873. Okey. Hingga pada saatnya, pada Kongres Pemuda yang diselenggarakan pada tahun 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda, menghasilkan 3 putusan, yaitu putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bangsa persatuan bahasa Indonesia. Dalam perjalanannya, bahasa Indonesia berakar dari bahasa Melayu, mengalami perubahan baik itu dari makna, arti kata maupun dari ejaan. Bahasa Melayu adalah bahasa yang dipakai oleh orang Nusantara dan menjadi akar dari bahasa Indonesia. Dan juga bahasa Malaysia. Ejaan Van Ophuijsen adalah ejaan Melayu dimengerti oleh orang Belanda yang terpakai dari tahun 1896 hingga 947. Ejaan Suwandi atau ejaan Republik yang terpakai dari tahun 1947 sampai 1971. Suwandi, EYD. Ejaan yang disempurnakan ditetapkan tahun 1972. Ejaan ini terpakai hingga sekarang. Okey, itulah maknanya. Bahasa Indonesia ialah bahasa Melayu yang disempurnakan. Nampak tak banyak peringkat? Okey, dah habis. Alhamdulillah. Ada lagi ke? Tak ada. Okey. Alhamdulillah. Terang mata saya, terang hati saya, terang otak saya. Dapat ilmu yang sangat bermanfaat ni. Saya harap kawan-kawan di luar sini, di Indonesia, di Malaysia, Singapura, Brunei, ke mana-mana yang faham bahasa Melayu ni, boleh belajar sesuatu daripada sini. Kesatuan bangsa itu adalah melalui bahasa. Okey? Lepas ni kita react lagi pasal bahasa ni. Ada isu yang menarik lepas ini saya nak react. Okey? Kalau nak tahu, nak tunggu, boleh tunggu. Boleh. Kena sabar. Okey? Okey. Tapi sebelum itu, jangan lupa channel ini. Jangan lupa subscribe channel Ojun. Ya. Subscribe ni. Channel yang penuh dengan ilmiah yang berguna. Okey? Dan jangan lupa subscribe channel kakak juga. Subscribe, like, komen dan share video ini jika ia mendatangkan manfaat dan juga ilmu pengetahuan untuk anda dan juga komuniti setempat. Okey?
Kita jumpa lagi ya. Banyak lagi nak react lepas ni. Okey, jumpa lagi dengan saya Shima dalam Nuhas TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua. Bye.